Artinya wasab'atun auladuhu, ada 7 daripada putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang saudara, kita sedang mengenal ya nama-nama putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aulad, ya ada banat, ada anak laki, ada anak perempuan. Jadi Nabi Muhammad punya anak, jumlahnya ada berapa? 7. Wasab'atun. Jadi Nabi Muhammad punya anak berapa? 7. Ada laki, ada perempuan. Komplit semuanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan putra-putri Nabi Muhammad harus kita kenal. Ya. Jangan sampai kita nggak kenal. Walaupun nggak ada kakaknya. Nah, begitu. Tapi tetap kita harus kenal. Sebab dalam sejarah ya itu diajarkan. Jangan sampai kita nggak tahu ya nama anak Nabi Muhammad siapa aja. Tahu gelap saya nggak tahu. Nah, nggak boleh begitu. Iya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta dengan Rasulullah harus tahu zuriyah anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ya dijelaskan wasab'atun, ada 7. Auladuhu, putra-putranya Nabi Muhammad. Paminhum, maka sebagian daripada mereka salasatun, ada 3. Minaz-zukuri, semuanya laki-laki. Tubhamu, dapat dipahami. Jadi otomatis yang 3 ini ya laki-laki. Nah berarti kalau ada 7, 3 laki-laki, sisanya berarti 4. Nah yang 4 ini adalah perempuan. Jadi jumlah lakinya ada 3, sisanya berarti 4 perempuan. Itulah putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasim, pertama namanya Qasim. Ya, jadi nama putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama namanya siapa? Qasim. Wa Abdullahi, dan Abdullah. Ya, ada lagi yang kedua namanya Abdullah. Wa huwa, dan Abdullah itu disebut dengan At-Tayyib. Wa Tahir, dan juga disebut dengan Tahir. Bizaini, dengan 2 laqab ini, Tayyib dan Tahir. Za, bermula ini yulaqabu, dilaqabkan. Jadi Abdullah punya laqab yaitu Tayyib dan Tahir. Ya, namanya siapa? Oh, Abdullah. Cuma dilaqabi dengan Tayyib atau dilaqabi dengan Tahir. Nah, satu lagi siapa? Qasim. Nah, ini Qasim ini termasuk laqab yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Abul Qasim. Tadi itu teman kita baca selawat. Ya, ada kata-kata redaksinya apa? Abul Qasim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebab Abul Qasim itu ya nama Nabi Muhammad. Ayahnya Qasim. Qasim anak Nabi Muhammad. Makanya disebut ayah Qasim. Siapa yang dimaksud ayah Qasim? Ya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada yang menyebutkan nama dengan sebutan Abul Qasim, ya baca selawat kita. Sebab Abul Qasim ya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu namanya Abul Qasim. Ya, jadi nama anak Nabi Muhammad yang paling tua namanya Qasim. Sehingga Nabi itu disebut dengan ayahnya Qasim. Abul Qasim bahasa Arabnya. Ya, dulu di kalangan orang-orang Arab sering dikenal dengan kunyah. Jadi ada laqab, ada kunyah. Jadi kalau kalimat yang diawali dengan abun, dengan ibnun, dengan ummun, itu biasanya namanya apa? Kunyah. Misalnya Abul Qasim, tuh Abu Bakrin,
Ya, itu namanya kunyah. Abu Hurairah kunyah bukan nama. Ya, Abu ya Umar ya itu namanya kunyah. Abul Qasim kunyah namanya Muhammad. Ya, kemudian kunyahnya Abul Qasim. Kalau lakopnya Al-Amin. Nah, begitu. Jadi Nabi Muhammad diberikan julukan dengan Al-Amin. Siapa Al-Amin? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikasih kunyah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad. Paham gak nih? Ya, begitu. Jadi dalam bahasa Arab ada isim, ada kunyah, ada laqab. Ya, kalau di kita nggak ada. Ya udah nama-nama aja. Bahkan kadang-kadang kunyah disebut nama juga. Siapa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar bukan nama. Gitu. Namanya ya siapa? Abdullah bin Abi Kuhafah. Siapa namanya? Abu Hurairah. Bukan nama Abu Hurairah, kunyah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Tuh. Siapa namanya? Abul Qasim. Bukan nama, itu kunyah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dalam bahasa Arab ada kunyah, ada laqab, ada nama. Jadi Qasim itu anak Nabi Muhammad yang paling tua, sehingga di kalangan orang Arab itu Qasim sering dibilang ya Abu Qasim. Ya, berarti ayahnya Qasim. Siapa ayahnya Qasim? Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Wa Abdullah, yang kedua Abdullah. Nama anak Nabi Muhammad yang kedua Abdullah. Nah, itulah Abdullah dilakobin dengan Tayyib dan Thahir. Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Kibtiyah. Lalu datang lagi, diikutin lagi yang laki-laki. Pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Abdullah punya lakob Tayyib atau punya lakob Thahir. Nah, kemudian didatangin lagi satu lagi namanya Ibrahim, dari ibundanya yaitu Mariyatul Kibtiyah. Ini seorang budak. Mariyatul Kibtiyah itu budak Mesir, dikasih hadiah buat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad jadikan istri. Nah, makanya ya istri Nabi Muhammad ada namanya Mariyatul Kibtiyah. Al-Kibti itu suku yang ada di Mesir. Ya, Mariyatul Kibtiyah nikah dengan Rasulullah, punya anak laki-laki namanya siapa? Ibrahim. Udah jadi 3 tuh. Nah, kalau yang lain-lain dari Siti Khadijah semua. Nabi Muhammad punya istri, ya itu kan ada yang dari Siti Khadijah, ada yang dari Mariyatul Kibtiyah, ada yang dari ya Aisyah dan dari yang lain-lain. Tapi yang Allah kasih keturunan itu satu dari Mariyatul Kibtiyah namanya Ibrahim, dan sisanya berarti ada berapa? Ada 6. Itu 6-6-nya semuanya ibunya adalah Siti Khadijah. Begitulah kekuasaan Allah. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah usianya 40 tahun. Tapi Allah kasih keturunan anak 6. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah masih gadis. Ya, tapi enggak dapat keturunan. Ya. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah masih gadis Siti Aisyah, tapi nggak punya keturunan. Siti Aisyah nggak punya anak dari Nabi, tapi dari Siti Khadijah punya anak 6, termasuk Siti Fatimah. Itu putri kesayangan Nabi Muhammad. Yang terus dari Siti Fatimah ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan terus keturunan-keturunan dari Siti Fatimah Sayyidina Ali. Nah, itu putri dari Siti Khadijah, ya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim itu ibunya Mariyatul Kibtiyah.
Jadi kalau Kiptia itu suku yang ada di Mesir, Kibti, suku Kibti namanya. Dia seorang budak tuh, dikasih hadiah buat Nabi Muhammad, kemudian dijadikan istri. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, selain Ibrahim semuanya dari Khadijah. Berarti ya cuma satu dari Mariatul Kiptiyah, selainnya itu dari Khadijah. Hum sittatun, mereka itu semuanya ada 6. Fakhuz bihim walijah, maka ambillah yang 6 itu supaya kamu tahu walijah, sehingga kamu menjadi cinta. Ya, jadi mahabbah. Ya, dengan kamu kenal, maka nanti kamu cinta dengan Rasulullah. Kenal dengan keturunan Nabi, anak-anak Nabi kita kenal, sehingga dengan kenal dengan zuriyah keturunan Rasulullah, maka nanti kita akan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un minal inasi. Nah, kemudian yang 4 perempuan, 3 laki-laki. Ya, jadi ingat ya, ada 3, Qasim, Abdullah sama Ibrahim. Nah, berarti sisanya 4 perempuan. Tuzkaru, disebutkan. Ridwanu Rabbi, bermula keridhaan Tuhanku, lil jami'i, untuk semuanya, yuzkaru, yang akan disebutkan. Mana nih yang perempuan? Fatimahuz Zahra'u. Yang pertama siapa? Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi yang pertama ya putri Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra. Ba'luha Ali, suaminya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wabnahuma, anaknya siapa? As-Sibtani, yaitu cucu Nabi Muhammad. Fadluhum jali, keutamaan mereka jelas. Siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, itu adalah putranya Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali. Ya, jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus keturunan Rasulullah, para habaib yang sampai saat ini. Ya, jadi itu banyak keturunan dari Rasulullah, baik dari Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain. Ya, dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dari Al-Hasani ada Al-Husaini. Nah, terus sampai Siti Fatimah, ya Sayyidina Ali, Rasulullah. Nah, itu disebut dengan zuriyah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainabu, kemudian habis Fatimah Zainab. Ya, Zainab. Berarti udah dua lagi siapa? Wa ba'dah Ruqayyah. Nah, setelah Zainab ada namanya Ruqayyah. Nah, ada 3. Satu lagi wa Ummu Kulsumin. Yang keempat Ummu Kulsum, zakat radiyah. Ya, insyaallah penuh bersih dan ridho Allah. Ya, itulah putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat disimpulkan, yang laki ada 3, 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Yang perempuan 4, 1 Fatimah Az-Zahra, 2 yaitu Zainab, 3 Ruqayyah, dan yang keempat Ummu Kulsum. Qala Syekh Muhammad Al-Fadali, berkata Syekh Muhammad Al-Fadali fi Kifayatul Awam, di dalam kitab Kifayatul Awam. Qala ulama'u, berkata para ulama, wa yanbaghi, dan sebaiknya, ayya'rifa, mengetahui, siapa kullu syahsin, setiap orang-orang, iddata auladihi, jumlah putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tartibihim, dan juga urutan-urutannya, fil wiladati, di dalam kelahirannya. Jadi sebaiknya setiap orang harus tahu jumlah putra Nabi Muhammad, urutannya pun dia harus tahu, susunannya pun dia harus tahu. Li'annahu yanbaghi lisyahsi
karena sepantasnya bagi seseorang ayya'rifa sadatihi, harus mengatur sadahnya, pemimpinnya, ayy'iddatan wa tartiban, baik jumlahnya maupun urutannya. Jadi mesti kita harus cinta sama Nabi. Jangan nama artis tahu semua, nama-nama anak-anak Nabi Muhammad enggak ada yang tahu. Coba sebutkan nama Nabi Muhammad. Nah itu Ustaz yang saya lupa mulu. Nah gitu. Coba artis sebutin, semuanya dikenal. Artis Korea satu-satu dikenal semua. Oh, artis Korea sekarang kenal bener. Kan sekarang banyak pada kenal nama artis Korea ya. Gitu. Sebutin jangan banyak-banyak, 100 orang aja. Ya. Oh, Nabi anaknya cuma 7, nggak hafal. Ya, jangan. Sekarang ya anak-anak muda, anak-anak remaja, ya itu lebih kenal dengan artis Korea karena tiap hari nontonnya artis Korea tuh begitu. Tapi ketika ditanya ya putra putri Nabi Muhammad, gelap tuh begitu. Ya nggak boleh. Makanya kita belajar ya nih ngaji nih, kita jadi tahu. Oh ternyata anak Nabi Muhammad ada tuh 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan tadi udah disebutin namanya. Mudah-mudahan nanti kita dapat pahala, dan insya Allah itu salah satu cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita kenal sadah kita, pemimpin kita, harus kenal berapa jumlah anaknya, susunannya. Nah itu begitu. Lakin lam yusarrihu, akan tetapi mereka para ulama tidak menjelaskan bima pada apa itu yang saya lihat biujubi zalika, terkait tentang kewajiban itu, au nadbihi atau kesunahannya. Bal sarrahu, bahkan mereka para ulama menjelaskan bi annahu, bahwasanya yang bagi seyogianya pakot, sebaiknya saja ya begitu. Jadi ya enggak ada keterangan wajib dan sunnahnya, tetapi di sini kata ulama sebaiknya kita harus tahu, kenal dengan putra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muhtamilun lil wujubi, dan itu ya bisa diihtimalkan kepada kewajiban, wan nadbi dan kesunnahan. Lakinil kiasu, akan tetapi bermula kias itu ala nazairhi, atas bandingannya, karena sabihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nasabnya Nabi Muhammad sallallahu al-wujuba, yaitu wajib, wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun, dan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7. Salasatun zukurun wa arba'atun inasun ala sahihi, menurut yang sahih 3 laki-laki 4 perempuan. Ya itu ya. Ya, jadi anak Rasulullah jumlahnya ada 7. Ya menurut kaul yang sahih 3 laki-laki 4 perempuan. Cuma memang anak Nabi yang laki-laki masih kecil daripada meninggal. Ya. Masih kecil-kecil tuh. Ibrahim masih meninggalnya masih kecil, si bayi. Kemudian ya setelah Ibrahim Qasim sama juga. Ya begitu. Jadi Qasim meninggalnya juga masih kecil ya. Semuanya ya, Abdullah juga begitu, masih kecil juga. Tuh jadi semuanya ya masih kecil semuanya. Qasim masih kecil dan meninggal, Abdullah masih kecil dan meninggal, Ibrahim juga masih kecil sudah meninggal dunia. Cuma yang perempuan yang memang ada yang sampai menikah ya kemudian baru meninggal dunia. Nah yang terakhir Siti Fatimah ya, dia istri Sayyidina Ali, punya anak, dan yang terakhir meninggalnya lebih dulu Nabi, baru Fatimah. Kalau yang lain lebih dulu anak-anaknya, baru Nabi Muhammad meninggal. Nah hanya satu-satunya Siti Fatimah yang meninggalnya belakangan. Jadi Nabi Muhammad terlebih dahulu. Makanya Siti Fatimah tahu bagaimana kondisi Nabi Muhammad ayahnya ketika mau meninggal dunia, karena memang Siti Fatimah masih ada.
Jadi ya di sini dibilang menurut kaul yang sahih ya itu jumlah anaknya 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Wa tartibuhum fil wiladah, dan susunan mereka di dalam kelahiran al-qasim. Pertama qasim dulu. Wa kanna sallallahu alaihi wasallam bihi, dan Rasulullah SAW atau wa kunna dikunyahkan Nabi Muhammad SAW dengan Abul Qasim. Jadi Nabi Muhammad dikunyahkannya dengan Abul Qasim. Summa Zainab Abil Qasim laki, baru urutannya abis Qasim Zainab perempuan berarti. Abis Zainab summa Ruqayyah, kemudian Ruqayyah perempuan lagi. Anak ketiga Ruqayyah. Bidamir ra wa fatil qaf wal ya il musaddadah wa hiya zatu jamalin. Yang dimaksud Ruqayyah perempuan yang punya kecantikan, cantik. Ruqayyah itu artinya cantik. Summa Fatimah, nah baru abis Qasim Zainab, abis Zainab Ruqayyah, abis Ruqayyah Fatimah, abis Fatimah semua Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum bidamil kaf, Ummu Kulsum bukan Kalsum tapi Kulsum. Wa qala al-Baijuri, dan telah berkata Imam Baijuri, fala yu'rafu laha ismun, maka tidak diketahui terkait dengan isim nama. Wa qala As-Sibban, dan telah berkata Imam As-Sibban, wasmuha, namanya kaniyatiha, seperti niatnya. Wasma Abdullah, kemudian baru Abdullah. Ya, baru Abdullah. Habis Abdullah wa huwa al-mulaqabu bit-thayyib wa tahir. Itulah Abdullah yang dilakobi dengan thayyib dan tahir. Siapa ya lakobnya Abdullah? Tahir. Tahir ya Abdullah. Thayyib, thayyib ya Abdullah. Jadi ada yang manggilnya thayyib, ada yang manggilnya tahir, ada juga yang manggilnya Abdullah. Itu sama, Didi juga namanya. Fahuma laki laqobani, maka Thayyib dan Tahir merupakan lakob li Abdullah, bagi Abdullah, putri ya, putra Rasulullah. Lasma sahsa, ini bukan nama dua pribadi mughayyiraini yang berubah. Jadi ya Thayyib sama Tahir diri juga ya, nama lakob daripada siapa? Abdullah. Itu begitu. Wa kulluhum min sayyidatina Khadijah, dan mereka semuanya dari ibunda Sayyidatina Khadijah. Tuh, jadi semuanya enamnya dari Siti Khadijah. Warabi'u Sayyidina Ibrahim, kemudian yang keempat Sayyidina Ibrahim min Mariyatil Qibtiyah, dari ibunda Maria Al-Qibtiyah. Ya, jadi ya, Ibrahim itu ya dari ibunya yang bernama Mariatul Qibtiyah. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam As-Sibban. Wa qad nazama ba'duhum minar rajaz, dan sungguh sebagian mereka para ulama menazumkan dengan bahar rajaz auladahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu putra-putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tartibihim, sesuai dengan urutan-urutan mereka, fil wiladati, dalam wiladah kelahirannya, wa zailiha, dan ya ekor-ekornya, bibaitin, dengan satu bait, ya dzukira fihi, disebutkan di dalamnya, ya inna atau anna kullahum, sesungguhnya mereka min sayyidatina Khadijah, semuanya itu dari Sayyidatina Khadijah, illa Sayyidina Ibrahim, kecuali itu adalah Sayyidina Ibrahim, pamin Mariatil Qibtiyah, maka itu termasuk dari Mariatul Qibtiyah. Ya, itulah ya putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru auladu Thaha dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.